Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya nak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap teguh di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya tentu saja jangan sampai melupakan sholat 5 waktu nak. Dengarkan perintahnya orang tua. Nah, rajin bantu orang tua di rumah. Nah, dan sebagainya. Pada pertemuan pertama tempo hari Pak Guru sudah menjelaskan tentang makna tujuan pembelajarannya kita. Salah satunya adalah makna kandungan surah At-Tin. Diharapkan kalian dapat mengetahui apa sih isi kandungan surah At-Tin tersebut. Kemudian bagaimana pengamalannya kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian dapat mengamalkan surah At-Tin itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Anak-anakku sekalian, langsung saja masuk ke materi. Di dalam surah At-Tin ayat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 4 Allah bersumpah. Ayat 1 sampai 3 maksud Pak Guru tadi. Allah bersumpah dengan menyebut 4 tempat suci. Anak-anakku sekalian, di ayat pertama wattini wazzaitun. Wattin, demi buah tin. Allah bersumpah demi buah tin. Ya. Ada yang tahu tidak apa itu buah tin? Buah tin itu, anak-anakku sekalian, itu menurut pendapat sebagian ahli tafsir, tin tersebut sebenarnya nama tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalian kenal tidak Nabi Nuh? Nah, itu tuh Nabi yang membuat kapal yang bahtera yang sangat besar. Tempat tinggalnya di kota Damaskus, mungkin sekitaran Irak kalau bukan Syria, anak-anakku sekalian. Nah, di sana di kota Damaskus itu banyak terdapat buah atau pohon tin. Nah, kemudian wattini wazzaitun, masih di ayat pertama Allah bersumpah demi buah zaitun. Nah, buah zaitun itu anak-anakku sekalian dapat diartikan sebagai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini letaknya di Yerusalem, sekarang Palestina, anak-anakku sekalian, yang jadi perebutan sekarang antara Israel dan Palestina, di mana di sana juga ada Masjidil Aqsa. Di Yerusalem tersebutlah tempatnya Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya. Kalau buah zaitun ini mungkin kalian sering dengar sih istilah zaitun ya. Mungkin ibunya kalian mungkin tahu ada minyak zaitun dan sebagainya, bisa dipakai untuk kecantikan. Ada juga yang pakai untuk minyak goreng dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Gunung Sinai. Wa turi sinin. Gunung Sinai ini anak-anakku sekalian adalah tempatnya Nabi Musa menerima wahyu secara langsung. Kalau nabi-nabi yang lain itu kan menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Ya, melalui perantara malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa ini di Gunung Sinai, mereka Nabi Musa alaihissalam itu menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan Allah bersumpah dan demi Mekah yang aman ini. Allah bersumpah dengan negeri Mekah yang aman ini. Pasti kalian tahu tuh Mekah. Siapa coba yang mau naik Mekah, mau berhaji nih di tanah Mekah, di tanah suci? Pasti semuanya mau kan? Iya, insya Allah nak. Kita semua dapat berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Mekah itu anak-anakku sekalian adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, jelas sampai di sini ya. Oke. Nah, lanjut anak-anakku sekalian. Kandungan surah At-Tin selanjutnya, ayat selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dari bentuk yang sebaik-baiknya. Coba tuh kalian perhatikan,
mungkin yang duduk di depan cermin tuh, coba tuh berkaca. Perhatikan anak-anakku sekalian, matanya kalian ada berapa? Nah, coba perhatikan. Nah, ada 2 kan? Ya, letaknya di mana nak? Di depan atau di belakang? Bagus kalau di depan matanya, kalau di belakang waduh sudah ada kelainan tuh. Bayangkan anakku sekalian, kalau Allah menciptakan matanya kalian itu letaknya di punggung, coba kayak apa kalian berjalan ke WC? Masa jalannya mundur kan? Apalagi itu, perhatikan lagi tuh, ada bulu matanya sama alisnya anak-anakku sekalian. Tahu tidak fungsinya alis sama bulu mata tuh? Iya, walaupun seperti itu anak-anakku sekalian, itu punya fungsi. Coba misalnya kalian kalau lagi turun hujan rintik-rintik atau hujan deras, kalian keluar main hujan-hujan, bagaimana coba kalau misalnya di kepalanya kalian ada air kemudian turun di alis, kemudian ndak langsung masuk di mata kan itu airnya, tapi langsung ke samping, ndak langsung masuk di mata. Ada yang lolos turun lagi airnya, disaring lagi sama bulu mata, ndak langsung masuk ke mata nak. Coba bayangkan kalau misalnya alisnya tidak ada bulu matanya, ndak ada hujan langsung turun masuk ke mata, setiap mati kita. Ya, atau mungkin hidungnya kalian tuh, perhatikan di cermin hidungnya kalian. Hidungnya kalian bersyukur tuh, hidungnya menghadap ke bawah. Bayangkan kalau hidungnya menghadap ke atas, datang hujan, penuh itu hidungnya itu. Nah, makanya di dalam itu baru contoh kecil anak-anakku sekalian, masih banyak contoh-contoh yang lain. Allah menciptakan manusia dari bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dari segi jasmani, dari segi rohani. Kita diberikan akal dan juga nafsu. Ya, nafsu makan, amarah, sabar, kesabaran dan sebagainya anak-anakku sekalian. Ya. Kemudian kandungan suratin selanjutnya. Ya. Karena tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Kita diciptakan dari bentuk yang sebaik-baiknya, tapi nanti tempatnya kita itu adalah tempat yang paling rendah. Ya, yaitu tempat paling rendah itu apa? Tempat paling rendah itu adalah neraka. Ya. Kenapa? Ya, karena boleh jadi tergantung dari amal perbuatan kita. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, insya Allah tempatnya di surga. Kalian termasuk yang mana nih? Apakah kalian yang nantinya kembali ke tempat yang paling rendah, atau nantinya masuk ke surga? Kalian mau kemana? Coba anak-anakku sekalian. Pasti semuanya masuk surga, bohong itu kalau ada yang mau masuk neraka. Digigit saja sama semut sudah kesakitan luar biasa, digigit nyamuk saja sudah langsung ditepuk itu nyamuknya, sakit sekali. Apalagi kalau neraka sudah Pak guru saya takut nih. Ya. Lanjut anak-anakku sekalian. Kandungan suratin selanjutnya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, seperti yang ayat tadi Pak Guru jelaskan. Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan masuk surga. Seperti apa itu orang yang beriman dan beramal soleh yang akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus? Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya apabila seorang muslim meninggal dunia, ada 3 yang tidak akan terputus amalnya. Apa saja itu anak-anakku sekalian? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Misalnya kalian nih sudah pintar baca Al-Quran, diajari adiknya baca Al-Quran. Walaupun kalian meninggal, setiap adiknya tersebut itu membaca Al-Quran dan sebagainya, menggunakan ilmu yang kalian ajarkan, pahalanya akan tetap mengalir. Kemudian apalagi? Ya, anak yang soleh.
doanya kalian tuh kepada orang tuanya kalian, mungkin ada sudah meninggal, mungkin orang tuanya akan tetap mengalir anak-anakku sekalian. Nah, kemudian apa lagi namanya, ya harta yang diinfakkan di jalan Allah. Misalnya kalian punya uang menyumbangkan ke masjid, masjid tersebut dipakai terus orang untuk sholat, ya pahala akan tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal. Nah, lanjut anak-anakku sekalian, kandungan yang terakhir, orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh termasuk orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak, ya. Jadi orang yang tidak beriman, tahu tidak artinya iman? Nah, itu pelajaran dari kelas 1 kayaknya deh. Iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Nah, bagus. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman bukan cuma percaya, anak-anakku sekalian ya. Beriman itu artinya melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Nah, seperti apa contohnya? Kira-kira kalau misalnya kita mentaati perintahnya Allah, bagus. Melaksanakan sholat, patuh kepada orang tua, berbuat baik. Anak-anakku sekalian, banyak cara untuk berbuat baik. Ya ada saja kalau misalnya kalian jalan, tiba-tiba ada duri di tengah jalan, kalian pindahkan, itu sudah beramal baik anak-anakku sekalian. Menurut Rasulullah itu salah satu cabang iman. Apabila kalian bisa menyingkirkan batu atau halangan dari tengah jalanan, ya, itu luar biasa anak-anakku sekalian. Walaupun seperti itu kan dihitung pahalanya insya Allah. Ya. Oke anak-anakku sekalian, kemudian pengamalan surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya surah At-Tin ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, bersyukur dan introspeksi diri. Caranya kita bersyukur ya dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, dengan sujud syukur boleh, ya, dengan rajin sholat dan sebagainya. Kenapa kita bersyukur? Karena terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, anak-anakku sekalian. Seperti yang Pak Guru jelaskan tuh, yang tadi hidungnya menghadap ke bawah kan, untung tidak menghadap ke atas, itu nikmat yang paling kecil. Kulitnya kita, mungkin ada yang bilang, wah kulit saya kok hitam Pak. Ya masih bagus kita punya kulit daripada kita diciptakan tidak punya kulit. Kayak apa coba? Setengah mati kan kita. Ya katanya sih kalau kulitnya hitam itu kan ada zat-zat di dalam kulitnya tersebut yang apabila terkena matahari pagi itu cepat dia menyaring vitamin. Nah, makanya bersyukur. Jangan diajakin temannya kalau ada kulitnya yang hitam manis. Ya, dan introspeksi diri. Siapa tahu kita selama ini mungkin ada anak-anakku yang bilang, saya kok dilahirkan dari orang tua yang miskin sih Pak. Kan Allah tidak adil, itu teman saya tuh sudah dibelikan HP sama mamanya, saya tidak. Tidak, jangan. Jangan melihat ke atas kalau masalah dunia. Silahkan melihat ke bawah. Saya belum punya HP, teman saya, tapi saya orang tuanya saya masih hidup. Itu teman saya tuh yang di sana, kasihan orang tuanya sudah tidak ada. Bersyukur, disyukurin apa yang kita miliki sekarang. Jangan sampai kita melihat terus temannya kita yang punya sepeda dan sebagainya. Insya Allah kita akan dapatkan itu apabila kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Guru tadi sudah jelaskan sekilas. Bukan cuma secara lisan ya, saya beriman kepada Allah, cuma sekedar di mulut, bukan, tapi juga diyakini dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari, dengan cara banyak berbuat baik, dengan cara beramal soleh banyak anak-anakku sekalian. Misalnya membantu teman, ada teman yang kesusahan mengerjakan pelajaran matematika, dibantu, begini cara mengerjakannya. Yang penting jangan dibantu pada saat ulangan, itu yang tidak boleh tuh. Pada saat belajar boleh membantu temannya, tapi pada saat ulangan kan tidak boleh. Ya, apabila ada temannya mungkin yang jatuh dari sepeda, jangan diketawain. Kasihan kan, sudah berdarah, sudah jatuh, diketawain lagi, malunya luar biasa. Ditolong cepat. Baik-baik aja kah teman, dan sebagainya.
Kemudian lanjut, anak-anakku sekalian, pengamalan surah Al-Atin dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama. Nah, kerjasama dalam hal ini kerjasama yang baik. Nah, bukan kerjasama ngerjain orang, bukan ngerjain teman, itu kerjasama yang tidak baik. Kerjasama yang baik, misalnya di rumahnya nih, nah, mungkin sudah diberikan tugas mungkin sama wali kelasnya tempo hari, video kalian bekerja sama di rumah membantu orang tua di rumah seperti apa. Nah, boleh jadi mungkin bapaknya pergi kerja, mamanya kalian di dapur, ya kalian menyapu. Nah, itu kan kerja sama di rumah. Kalau di sekolah misalnya ada teman kalian mungkin menyapu, kalian bantu-bantu, ya paling tidak di sekitar mejanya lah diambil sampahnya. Kalaupun semuanya satu kelas, alhamdulillah, ya walaupun kalian bukan yang piket hari itu. Nah, jadi kerjasamanya dalam hal ini adalah kerjasama yang baik, anak-anak sekalian. Membersihkan masjid sama-sama, jangan nanti perintahkan sama orang tua, nanti disuruh sama pak guru, jangan. Nah, tapi karena niatnya karena Allah. Kemudian saling mengingatkan, ya saling mengingatkan apabila ada temannya kalian mungkin lupa sholat, ayo kita pergi sholat yuk, nah, kita sholat sama-sama yuk. Nah, walaupun mungkin dalam musim corona ini masih dibatasi, kalian kalau misalnya masih umur di bawah 10 tahun sih kalau ke masjid, ya. HP-nya Pak Guru lobet, minta maaf, ada yang tampil, enggak apa-apa lah, yang penting ilmunya masuk. Ya, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Apabila ada temannya kalian, mungkin ada teman bermainnya mungkin lagi melihat pohon rambutan yang lagi ranum di pinggir jalan pas pulang sekolah, mau diambil, diingatkan, enggak boleh, itu bukan punyanya kita. Minta izin dulu deh sama yang punya, kalau dikasih ambil, kalau tidak ya jangan. Nah, saling mengingatkan. Nah, jangan pada saat temannya kalian mau ambil pohon rambutan, kalian bantu ambil batu, enggak boleh tuh. Ya, diingatkan di dalam kebaikan. Nah, saya kira demikian anak-anakku sekalian penjelasannya Pak Guru. Insya Allah tugasnya disampaikan di grup WA nanti. Nah, kalaupun minta maaf kalau misalnya Pak Guru ada salah, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada yang salah itu datangnya dari diri Pak Guru sendiri sebagai manusia biasa. Ya, saya kira demikian. Nah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wasyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin.